Istri CEO saya bab 331-340. Pei Yanzi ada di sini. Tentu saja, King Feng harus menyambutnya. Ia memiliki kesan yang baik tentang wanita cantik ini. Kakak Li, mengapa CEO memintamu untuk menyambut Yan Zipei secara langsung? Tanya Xiao Yuezhang. Ia tahu bahwa Yan Zipei adalah wanita terkaya di Provinsi Hujiang. Ia tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kaya. Ia berkulit pucat, kaya, dan cantik. Ketika seseorang seperti Yan Zipei datang ke perusahaan, CEO dan para petinggi tentu akan menyambutnya. Namun, mengapa CEO meminta saudara Li untuk menyambutnya? Ia hanyalah karyawan biasa. Saudari Xiao Yue, sejujurnya, Yan Zipei datang ke kota Laut Timur untuk mencariku, kata King Feng sambil tersenyum. Dasar tukang pamer. Saudara Li, jangan pamer. Mata Xiao Yuezhang dipenuhi rasa tidak percaya. Kenapa Yan Zipei mau datang mencarimu? Mustahil. Saudari Xiao Yue, kau pikir aku membual? Tanya King Feng sambil tersenyum menanggapi ketidakpercayaan di mata Sang Xiao Yue. Ya, kau membual, kata Xiao Yuezhang sambil menggelengkan kepala. Ia mengira saudara Li sedang membual. Ia tidak mempercayainya. Meskipun saudara Li tampan dan kuat dalam bertarung, Yan Zipei tidak mengenalnya. Mengapa ia datang mencarinya? Saudari Xiao Yue, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau Yan Zipei datang menemuiku, kau harus mentraktirku. Kalau dia tidak datang menemuiku, aku yang akan mentraktirmu, kata King Feng sambil mengelus telapak tangan Xiao Yuezhang. Xiao Yuezhang sangat polos dan King Feng suka menggodanya. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika Yan Zipei datang menemuimu, aku akan mentraktirmu makanan, kata Xiao Yuezhang malu-malu. Wajahnya tampak bingung. Jantungnya berdebar kencang setelah telapak tangannya dibelai oleh King Feng. Ketika King Feng dan Xiao Yuezhang tiba di pintu masuk, sudah ada belasan orang di sana. Di depan adalah CEO Suelin, diikuti oleh para petinggi lainnya seperti Wakil CEO San Yan, Manajer Chong Yang, Wan Qiuxia, Yan Su, Del. Mantan Wakil CEO Jian Junhu telah dipecat dari perusahaan. Wakil CEO yang baru diangkat, San Yan, dikabarkan berasal dari perusahaan top 500. Dia diangkat langsung sebagai wakil CEO Snow Corporation karena latar belakang pendidikan dan pengalaman manajemennya di 500 perusahaan teratas. Karena baru saja diangkat, San Yan tidak mengenalinya. Namun, ia melihat King Feng turun dari perusahaan es dan salju, jadi ia pasti karyawan perusahaan itu. Siapa kamu? Tanya San Yan sambil mengerutkan kening. San Yan adalah seorang pria berusia 40-an. Ia tampak serius dan berwibawa. Nama saya King Feng Li, saya karyawan departemen penjualan, kata King Feng sambil tersenyum. Li King Feng. Karyawan bagian penjualan. San Yan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini. Dia baru saja tiba di perusahaan dan tidak mengenal Li King Feng. Kami di sini untuk menyambut CEO Yan Zipei. Kenapa Anda di sini? Tanya San Yan dengan nada kesal. CEO meminta saya untuk menyambut Yan Zipei, kata King Feng sambil mengerutkan kening. Apa? CEO memintamu datang ke sini. Siapa yang kau coba tipu? San Yan menggelengkan kepalanya tak percaya. Mana mungkin seorang karyawan kenal dengan CEO? San Yan tertegun sesaat kemudian ketika Suelin berkata, King Feng, kemarilah. Berdirilah di sampingku. King Feng tersenyum dan berdiri di samping Suelin saat dia menunggu bersamanya untuk menyambut Yan Zipei. Orang-orang di sekitar memandang San Yan seperti orang bodoh. Dasar bodoh. Apa kau tidak tahu kalau Li King Feng adalah kesayangan CEO? Beraninya kau membuatnya marah. Namun Suelin tidak menyalahkan San Yan. Ia hanya menatapnya dengan pandangan tidak senang. Ia tahu bahwa San Yan baru saja mulai bekerja di perusahaan dan ia tidak mengenalinya. Ia hanya memberinya tatapan peringatan. San Yan menatap King Feng dengan tak percaya. Ia tak menyangka pemuda itu diundang oleh CEO. Dari interaksi mesra mereka, ia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa. Tak lama kemudian, mobil Maserati milik Yan Zipei tiba. Pengemudinya adalah Jing Tang. Yan Zipei begitu cantik bagai mawar yang mekar. Kulitnya seputih salju, bak bunga teratai di pegunungan. Matanya cemerlang bagai bintang di langit, dan payudaranya begitu besar. Hari ini ia mengenakan gaun merah yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang menawan. Ia tampak menggoda dan menawan. Para pria di sekitarnya menelan ludah saat melihat Yan Zipei. Wajah mereka memerah. Wanita ini begitu cantik, mereka semua terpesona. Konon, wanita berusia 30-an dianggap paling cantik dan menggoda. Yan Zipei adalah contoh sempurna pesona wanita berusia 30-an.
Secercah cahaya pun muncul di mata King Feng. Wanita ini sungguh cantik. Tentu saja, selain kecantikannya, status sosialnya juga membuatnya ingin menaklukkannya. Pikirkanlah, akan terasa sangat menyenangkan untuk sewanita cantik yang merupakan wanita terkaya di provinsi tersebut. Yan Zipei membuka pintu dan keluar perlahan dari mobil. Ia melangkah anggun ke arah King Feng. "Kita bertemu lagi," kata Yan Zipei sambil tersenyum menawan. "Ya, kita bertemu lagi," sahut King Feng sambil tersenyum tipis. Wanita cantik ini selalu menunjukkan sisi yang berbeda setiap kali ia bertemu dengannya. King Feng Li ini kenal dengan Yan Zipei. Mulut wakil CEO San Yan menganga lebar. Setetes keringat dingin muncul di dahinya karena ketakutan. Dia mengira bahwa King Feng hanyalah karyawan biasa dan siap memberinya ceramah. Dia tidak menyangka King Feng tidak hanya mengenal CEO, tetapi juga Yan Zipei. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Namun, saat itu, King Feng sedang asyik mengobrol dengan Pei Yanzi. Ia tidak punya waktu untuk peduli pada San Yan. Lagi pula, San Yan tidak tahu siapa dirinya, jadi itu bukan masalah besar. "Saya di sini. Bagaimana kalau kamu mengajak saya berkeliling perusahaan?" kata Yan Zipei kepada King Feng. Dia cantik dan tampak lebih cantik saat dia tersenyum. "Saya akan mengajak Anda berkeliling perusahaan," kata King Feng sambil tersenyum saat ia menuntun Yan Zipei menuju perusahaan. Orang-orang di sekitar tercengang. Awalnya mereka mengira Yan Zipei datang ke Ice Snow Corporation untuk bermitra dengan Suelin. Ternyata Yan Zipei datang untuk bermitra dengan King Feng. King Feng dan Suelin memimpin jalan dan mengajak Yan Zipei berkeliling, sementara yang lain mengikutinya. Karena Yan Zipei telah menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan King Feng mengambil alih tugas sebagai pemandu wisata dan memperkenalkan perusahaan tersebut kepada Yan Zipei. Suelin akan mengoreksinya ketika dia mengatakan sesuatu yang salah. Bab 332. Menunjukkan Yan Zipei berkeliling. 30 menit kemudian, Yan Zipei telah selesai mengunjungi Ice Snow Corporation. Yan Zipei sangat memuji Ice Snow Corporation. Ia merasa perusahaan itu penuh potensi. CEO-nya, Suelin, sangat tampan dan cakap. Ia mampu mengembangkan perusahaan yang hampir bangkrut menjadi perusahaan bernilai jutaan yuan. Sungguh luar biasa. Yan Zipei bisa melihat sisa-sisa dirinya dari Suelin. Meskipun Phoenix Corporation adalah perusahaan bernilai miliaran dolar, sebagian besar bergantung pada keluarganya. Tentu saja, sebagian juga merupakan hasil usahanya. Ia tahu jika ia berada di posisi Suelin, paling banter, ia hanya akan mampu mengembangkan perusahaannya hingga sebesar Ice Snow Corporation. Suelin telah mengembangkan perusahaan itu tanpa koneksi atau bantuan apapun. "Presiden Suelin, saya sudah selesai berkeliling perusahaan. Saya sangat puas dengan perusahaan Anda, tetapi saya ingin berkeliling kota Laut Timur selama sehari. Bisakah Anda mengizinkan saya mengajak King Feng berkeliling kota Laut Timur?" tanya Yan Zipei sambil tersenyum kepada Suelin. "Tentu saja, King Feng, kamu bisa mengajak CEO Yan Zipei berkeliling kota Laut Timur hari ini," kata Suelin sambil tersenyum. Yan Zipei adalah pelanggan setia Ice Snow Corporation. Suelin tentu saja menyetujui permintaannya agar King Feng mengajaknya berkeliling. Suelin hanya menganggap Yan Zipei sebagai rekan bisnis. Ia tidak terlalu memikirkannya. Ia tidak menyadari bahwa Yan Zipei juga datang untuk menemui King Feng. "Saudari Xiao Yue, ingatlah untuk mentraktirku makanan," kata King Feng kepada Xiao Yue Zhang sebelum dia pergi. Wajah Xiao Yue Zhang memerah ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia tidak menyangka saudara Li mengenal Yan Zipei atau Yan Zipei akan mencari pasangan dengan King Feng. Xiao Yue Zhang mengangguk dan hanya bisa menyetujui permintaan King Feng karena dia kalah taruhan. King Feng tersenyum tipis dan meninggalkan perusahaan bersama Yan Zipei. Tugas utamanya hari ini adalah menyambut Yan Zipei dengan hangat agar ia dapat menjalin kemitraan dengan Ice Snow Corporation. Keduanya berjalan keluar dan Yan Zipei tersenyum menawan kepada sekretarisnya. Ia berkata, "Jing Tang, kamu bisa menunggu kami di kantor. Aku akan berkeliling kota Laut Timur bersama King Feng." Jing Tang hanya bisa berjalan dengan enggan ke perusahaan es dan salju. Ia ingin mengikuti Yan Zipei, tetapi ia hanya bisa menuruti perintah Yan Zipei. "King Feng, apa saja daya tarik kota Laut Timur?" tanya Yan Zipei sambil tersenyum. Dia adalah warga Western Sea City jadi dia tidak tahu tempat wisata di Eastern Sea City. "Ayo kita ke Gunung Green Peak. Pemandangan di sana luar biasa," kata King Feng sambil tersenyum. Yan Zipei tidak familiar jadi dia secara alami menyetujui ide King Feng. King Feng lebih mengenal kota Laut Timur jadi dia mengambil kursi pengemudi dan mengendarai mobil mereka menuju Gunung Puncak Hijau. 30 menit kemudian, keduanya tiba di Gunung Green Peak.
Gunung Grikpik terletak di daerah pedesaan Eastern Sea City dan merupakan tempat wisata kelas atas dengan pemandangan yang indah. Gunung Puncak Hijau memiliki ketinggian 1000 meter. Gunung ini menjulang tinggi dengan banyak pepohonan dan pepohonan hijau yang rimbun. Banyak wisatawan yang datang ke sini karena cuacanya bagus. Ada dua cara untuk mencapai puncak gunung. Pertama, mendaki dari kaki gunung. Kedua, naik kereta gantung. Kereta gantung merupakan mesin yang menggunakan tali statis sebagai alat transportasi, sedangkan tali yang bergerak memberikan tenaga dorong untuk memindahkan orang ke puncak gunung. Yan Zipei tidak ingin mendaki jadi mereka naik kereta gantung. Itu adalah kereta gantung berwarna biru. Kereta gantungnya tidak besar, tetapi tampak indah. Ada jendela kaca yang memungkinkan orang untuk melihat pemandangan pegunungan dari dalam kereta gantung. Biaya kabelnya 50 yuan. Total biaya yang dikeluarkan oleh King Feng dan Yan Zipei adalah 100 yuan. Tentu saja, karena ia yang akan mengajak Yan Zipei berkeliling, biayanya ditanggung oleh King Feng. 4 orang bisa berada di dalam kabel pada saat yang bersamaan. Hanya ada 2 orang, yaitu King Feng dan Yan Zipei. Tak lama kemudian, 2 preman berpakaian mencolok masuk ke dalam kabel. Wanita yang cantik. Mata kedua penjahat itu berbinar ketika melihat Yan Zipei. Ia sungguh cantik. Wajahnya menawan, kulitnya seputih salju, dan tubuhnya menggoda. Ia bagaikan buah persik matang yang memikat mata. Kedua penjahat itu saling berpandangan dengan sengit. Salah satu preman itu bertubuh tinggi, sementara yang satunya lebih pendek. Keduanya adalah preman yang berkeliaran di dekat kawasan wisata, dan mereka sering mencopet dan menggoda wanita cantik. Mereka berdua telah mencuri banyak barang dari wisatawan di daerah tersebut. Mereka bersiap naik kereta gantung ketika melihat seorang wanita cantik yang memukau mereka. Wajar saja, mereka ingin menggodanya. Mau bagaimana lagi? Wanita cantik memang selalu menarik perhatian kemanapun ia pergi. Tak masalah jika yang melihat adalah pria biasa, tapi akan jadi masalah jika pria itu preman. Seorang penjahat yang suka menggoda wanita cantik dan menindas yang lemah. Penjahat jangkung itu terkekeh dan berkata, "Cantik, kamu juga bawa kabel." Yan Zipei mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata preman jangkung itu. Ia mengalihkan pandangan dan tidak menanggapi si pengganggu. Si cantik ini punya kepribadian yang luar biasa. Tatapan mata si preman jangkung itu semakin panas. Ia mencintai wanita berkepribadian kuat. Mereka membangkitkan hasratnya untuk menaklukkan mereka. Si preman jangkung tiba-tiba menyadari ada pria tampan di samping si cantik. Ia memutar bola matanya dan memikirkan ide bagus, ia harus mengusir pria itu agar ia bisa berduaan dengan si cantik. "Teman, tolong keluar sebentar," kata penjahat jangkung itu kepada King Feng. King Feng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Pertama, aku bukan temanmu. Kedua, aku datang ke kereta gantung duluan. Kenapa aku harus pergi? Teman, ada apa dengan sikapmu? Aku memintamu pergi dengan sopan demi rasa hormat. Jangan paksa aku menggunakan tinjuku," kata preman jangkung itu mengancam sambil mengacungkan tinjunya. Dia ingin menunjukkan kepada si cantik betapa kuatnya dia sehingga King Feng menjadi sasarannya untuk diganggu. "Pukul aku. Siapa kau? Kuberi kau waktu sebentar untuk pergi," kata King Feng dingin sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Suaranya penuh kesombongan dan keangkuhan. Ia tak peduli pada preman jangkung itu. Bab 333. Kereta gantung bermasalah. "Sobat, kau sombong sekali. Biar ku beri pelajaran," preman jangkung itu tersenyum dingin sambil berjalan menuju King Feng. Mata preman jangkung itu berkilat dingin. Ia memutuskan untuk menghajar orang ini agar ia tahu konsekuensi dari marah pada dirinya sendiri. Dulu, preman jangkung itu tidak hanya mencuri dompet turis, tetapi juga sering memukuli turis tersebut. Ia adalah seorang pengganggu hebat yang melakukan berbagai kejahatan karena koneksinya. Yan Zi mengerutkan kening ketika melihat preman jangkung itu berjalan menuju King Feng. Sekilas kekhawatiran muncul di matanya. "King Feng, kenapa kita tidak menelepon polisi?" Yan Zi mengeluarkan ponselnya dari tasnya dan bersiap untuk menelepon polisi. Dia merasa para penjahat itu tidak mudah dihadapi dan takut kalau King Feng akan diganggu. Lagi pula, dia sudah menyarankan kegiatan mereka hari ini. Jika terjadi sesuatu pada Li King Feng, dia akan merasa sangat bersalah. Yan Zi memiliki kesan baik terhadap pemuda tampan yang telah menyelamatkan hidupnya. "Jangan panggil polisi. Semuanya akan baik-baik saja," kata King Feng sambil melambaikan tangannya. Dia tahu Yan Zi mengkhawatirkannya karena dia tidak tahu tentang kekhawatirannya dalam pertarungan. Kedua preman ini tidak ada apa-apanya di matanya. Dia bisa menghajar mereka dengan satu tendangan. "Oh, jadi namamu Li King Feng.
Nama yang bagus. Tapi kau membuatku marah, jadi selesailah sudah. Preman jangkung itu tersenyum dingin. Ia tahu nama pemuda itu adalah King Feng Li, dari kata-kata Yanzi. Ha! Penjahat jangkung itu berteriak dan mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala King Feng. Tinju itu penuh dengan kekuatan dan tampaknya mampu mematahkan tulang-tulang King Feng. King Feng melangkah dan meraih tinju preman jangkung itu dengan satu tangan. Sekeras apapun preman jangkung itu mencoba melepaskan tinjunya, ia tidak bergerak sedikit pun. Preman jangkung itu menjadi marah. Awalnya ia ingin memberi pelajaran kepada King Feng dan membuat si cantik terkesan. Ia tidak menyangka tinjunya akan ditangkap oleh King Feng. Lepaskan tanganku, kata penjahat jangkung itu dengan marah. King Feng mengepalkan tangan preman itu dan langsung menghancurkannya. Preman itu menjerit kesakitan. Kurus, apa yang kau tunggu? Lawan dia, kata penjahat jangkung itu kepada penjahat pendek. Penjahat pendek itu berteriak, mencabut belati dari dadanya dan menyerbu ke arah King Feng. Kilatan dingin muncul di mata King Feng ketika ia melihat belati di tangan penjahat pendek itu. Ketika penjahat pendek itu mendekat, ia mengangkat kaki kirinya dan menendang perut penjahat itu. Preman pendek itu terlempar ke udara dengan satu tendangan. Ia terlempar 4-5 meter sebelum mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Ia linglung dan bintang-bintang berkelebat di depan matanya. Pergi, kata King Feng sambil mendorong preman jangkung itu. Preman jangkung itu terdorong keluar dari kabel dan jatuh ke tanah. Ia kembali mengerang kesakitan ketika tangannya yang terluka menghantam tanah. Kedua penjahat itu menatap King Feng dengan ketakutan, lalu lari terbirit-birit. Pemuda ini terlalu menakutkan. Mereka bukan tandingannya. Sekilas keterkejutan muncul di mata Yanzi ketika ia melihat bahwa King Feng telah mengalahkan para penjahat itu. Ia tidak menyangka King Feng begitu kuat. Dia siap untuk menelepon polisi, dia tidak menyangka King Feng akan memukuli mereka dan membuat mereka berlarian. Kamu sungguh kuat, puji Yanzi sambil tersenyum menawan. Ya, aku juga berpikir begitu. Haha, aku tak terkalahkan, tawa narsis milik King King. Yanzi terdiam dan memutar bola matanya. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu narsis. Aku memujimu, tapi kau sudah terlanjur memikirkannya. Yanzi tidak tahu bahwa King Feng sudah bersikap rendah hati. Yanzi mungkin akan terkejut jika dia mengatakan bahwa dia adalah orang terkuat di dunia kegelapan. Setelah kedua preman itu ketakutan, hanya ada Yanzi dan King Feng di dalam kabel. King Feng menghabiskan 200 yuan lagi untuk memesan seluruh kabel agar mereka tidak diganggu. Kabelnya tidak terlalu luas, hanya 4-5 meter persegi. Kabelnya memang kecil, tetapi muat untuk dua orang tanpa masalah. Berdiri di samping panel kaca kabel, King Feng dan Yanzi melihat ke bawah. Mereka bisa melihat bebatuan, aliran sungai, dan pepohonan tinggi. Mungkin kabelnya sudah lama tidak dirawat, sehingga ketika mereka sudah setengah jalan, mereka mulai mendengar suara retakan. Sepertinya kabelnya akan jatuh. Krik krik krik. Suaranya semakin keras. Seolah-olah kabel itu akan jatuh ke tanah sebentar lagi. Yanzi pernah menggunakan kabel sebelumnya, tetapi belum pernah mengalami situasi seperti ini. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya mulai gemetar. Kabelnya beberapa ratus meter dari tanah. Jika jatuh ke tanah, mereka akan hancur berkeping-keping. Kabel itu tiba-tiba miring dan Yanzi jatuh ke pelukan King Feng. Yanzi jatuh ke pelukan King Feng. Ia bisa mencium aroma maskulinnya, dan wajahnya memerah seperti anggur matang. Ketika menangkap Yanzi, King Feng tertegun. Si cantik itu ada di tangannya. Keduanya merasa canggung dan saat itu, tak seorang pun berbicara sepatah kata pun. Saat ini, di kaki gunung. Penjahat jangkung dan pendek itu berkata, orang itu, si King Feng, kuat sekali. Mereka telah mengetahui nama pemuda itu dari si cantik. Haruskah kita mencari seseorang untuk memberi pelajaran pada orang ini? Tanya preman pendek itu. Preman jangkung itu berkata dengan dingin, aku belum pernah mengalami rasa malu seperti ini. Tentu saja kita perlu memberinya pelajaran. Kedua penjahat itu berjalan keluar dan bersiap mencari seseorang untuk memberi pelajaran pada King Feng. Pada saat itu, dua pria berpakaian hitam menghentikan mereka. Satu pria berotot dan kuat, sementara yang lainnya seorang tetua kurus. Kedua orang itu tak lain adalah Suang Wang dan Ying Wang. Dari penyelidikan mereka, mereka tahu bahwa King Feng ada di Gunung Puncak Hijau hari ini. Mereka di sini untuk membunuhnya. Kamu bilang kalau King Feng telah menghajarmu. Coba aku tanya. Di mana dia? Tanya pria berotot itu kepada preman jangkung itu. Preman jangkung itu tidak mau menjawab, tetapi menjadi takut ketika melihat niat membunuh yang dipancarkan pria berotot itu. Ia segera berkata, King Feng Li ada di kereta gantung di area wisata di depan. Senior Wang,
King Feng ada di kabel di area wisata. Ayo pergi, kata Suang Wang dengan hormat kepada tetua kurus itu. Ayo kita pergi dan bunuh King Feng Li, kata tetua kurus itu sambil tersenyum tipis. Dia adalah petarung level AA, sangat mudah baginya untuk membunuh King Feng. Bab 334. Yan Zipei yang canggung. Di dalam kereta gantung. Yan Zipei berbaring di pelukan King Feng Li, wajah manisnya memerah seolah dia telah meminum anggur merah. Kemarilah, bangunkan aku, kata Yan Zipei dengan canggung, pipinya memerah. Li Lili mengangguk, lalu mendorongnya. Meskipun terasa nyaman saat berada di pelukannya, rasanya kurang pantas karena ia seorang wanita. Yan Zipei masih terlihat canggung setelah bangun. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Dah. Begitu King Feng Li membantu Yan Zipei bangun, kereta gantung itu mengeluarkan dua suara benturan besar, bergoyang keras lalu miring ke satu sisi setelah berputar 180 derajat. Kereta gantung itu berputar 180 derajat, dan terbalik. Tubuh Yan Zipei berputar mengikuti kereta gantung, dan jatuh tepat di atas Li King Feng. Mereka saling menutupi. Tidak masalah jika ia hanya menutupinya dengan tubuhnya, tetapi saat ia jatuh menimpanya, bibirnya tepat berada di bibir pria itu. Akibatnya, mereka benar-benar berciuman. Karena kereta gantung yang terus berputar, mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Terlebih lagi, bibir mereka pun tersangkut. Aromanya begitu harum dan rasanya begitu manis. Itulah yang pertama kali terlintas di benak Li King Feng. Bibir wanita terkaya itu begitu manis, lebih manis dari bibir wanita manapun, bagaikan embun madu. Jika Li Lili harus memberi nilai pada bibir Yan Zipei, ia akan memberi nilai 100%, bahkan mungkin penuh. Bibir Yan Zipei yang indah memiliki aroma yang begitu manis. Bahkan bibir Ruyan Liu pun mungkin tidak lebih baik darinya. Wajah Yan Zipei memerah, bulu matanya yang panjang sedikit berkibar, dan jantungnya berdebar kencang seolah ada bayi rusa di dalamnya. Air mata Yan Zipei terlalu dalam untuk menetes. Ia baru saja merencanakan perjalanan dengan Li King Feng, ia tak pernah menyangka mereka akan berakhir berciuman. Tiba-tiba ia merasa putus asa. Sejujurnya, meskipun Yan Zipei punya perasaan baik terhadap King Feng Li, itu hanyalah kekaguman murni seorang wanita terhadap seorang pria, yang jauh dari keinginan untuk menciumnya. Dan sekarang, Yan Zipei telah berada dalam pelukan King Feng Li dan menciumnya, dia merasa sangat kewalahan. Dia mencium Li King Feng, dia menciumnya. Pei Yanzi benar-benar kewalahan sekarang. Ia sungguh berharap apa yang terjadi hanyalah mimpi. Namun, aroma maskulin yang kuat dari tubuhnya terus mengingatkannya bahwa semuanya nyata. Mereka saling menempel karena kereta gantung terbalik. Bibir mereka juga saling menempel. Mustahil bagi mereka untuk bergerak. Wanita kaya yang malang, kecantikan seperti itu dimanfaatkan oleh Li King Feng di kereta gantung. Konon, Yan Zipei memiliki banyak sekali pengagum di Provinsi Hujiang. Tak seorang pun dari mereka yang bisa diremehkan karena semuanya berasal dari keluarga kaya dan memiliki kekayaan yang melimpah. Beruntungnya Li King Feng tidak ada yang menyaksikan kejadian itu. Kalau tidak, semua pengagum Yan Zipei akan mencabik-cabiknya, karena Yan Zipei adalah dewi mereka yang tak ternoda. Bangun, Li King Feng. Pei Yanzi butuh banyak tenaga untuk membuka bibirnya dan berbisik padanya, tetapi bisikan itu masih terlalu pelan. Presiden Pei, saya ingin sekali bangun, tapi kereta gantungnya terbalik, saya tidak bisa bergerak. Kata King Feng dengan nada tak berdaya, mengerutkan kening. Ia berada di bawah Yan Zipei, yang membuatnya tak punya ruang untuk bangkit. Ia merasa murung, tetapi tak punya pilihan. Li Lili menunduk dan terkejut melihat kulit putih dan cairan yang bocor di sana. Payudara besar Pei Yanzi terekspos sepenuhnya. Ia harus mengakui bahwa Yan Zipei sangat cantik. Wajahnya yang menawan memancarkan cahaya yang luar biasa, payudaranya yang besar membuatnya semakin menarik. Ia bisa merasakan aroma feminin yang khas terpancar darinya. Api berkobar di mata Lili, napasnya semakin berat. Cahaya tajam mulai memancar dari matanya. Jangan lihat. Wajah Yan Zipei memerah. Ia jelas merasakan tatapan mata King Feng Li yang begitu kering hingga membuat tubuhnya memanas. King Feng Li merasa malu, karena dia tidak bermaksud untuk melihatnya, namun, dia begitu dekat dengannya sehingga dia tidak punya tempat lain untuk dilihat. Begitu staf di lokasi wisata melihat kereta gantung terbalik, mereka memanggil petugas pemeliharaan untuk menangani situasi tersebut. Untungnya, mereka tidak butuh waktu lama untuk mendaratkan kereta gantung dengan selamat. Petugas membuka pintu dan segera menarik keluar King Feng Li dan Yan Zipei. Namun, Lili memutar bola matanya ke arah staf, karena mereka mengganggu momen indahnya bersama Yan Zipei. Ia sedang asyik menikmati ciumannya, tetapi staf itu datang dan benar-benar merusak momen itu.
Meskipun King Feng Li kesal, dia tidak mengeluh karena dia mengerti bahwa mereka hanya berusaha menyelamatkan hidup mereka. Staf itu menggaruk kepalanya dan tidak tahu mengapa Li Qingshan memutar matanya setelah menyelamatkan mereka. Yang tidak diketahui staf itu adalah bahwa ia telah merusak suasana hati Li Qingshan yang manis dengan Yan Zipei. Yan Zipei keluar dari kereta gantung, lalu merapikan pakaiannya yang berantakan. Wajahnya yang manis masih memerah. Presiden Pei, kereta gantungnya terlalu berbahaya, ayo kita jalan kaki saja, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Yan Zipei mengangguk, ia juga tidak ingin naik kereta gantung. Setelah kejadian berbahaya yang baru saja dialaminya, ia merasa lebih aman berjalan kaki saja. Lili dan Pei Yanzi kemudian mulai menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit. Jalan setapak yang sempit itu dipenuhi bebatuan, sehingga bergelombang. Yan Zipei terbiasa berada di kantor sepanjang hari, jadi ia jarang punya kesempatan mendaki bukit atau berjalan di jalan sempit seperti ini. Yang memperburuk keadaan adalah ia mengenakan sepatu hak tinggi hari ini. Tidak ada yang salah dengan sepatu hak tinggi jika dia hanya harus berjalan sedikit, tetapi tentu saja tidak untuk memanjat. Baru berjalan beberapa ratus meter, sepatu hak tinggi Yan Zipei tersandung batu yang terguling di jalan. Ia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah tanpa sadar. Melihat Yan Zipei terjatuh, Li Qingshan bergegas menghampirinya dan bertanya dengan khawatir, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Kurasa pergelangan kakiku terkilir. Yan Zipei mengerutkan kening. Karena rasa sakit yang hebat di pergelangan kakinya, ia mulai khawatir. Li melihat pergelangan kakinya dan menemukan memar di sana. Jelas sekali pergelangan kakinya terkilir. Biar aku gosokkan untukmu. Li Qingshan tersenyum padanya dan mulai melepas sepatu hak tingginya. Yan Zipei awalnya menolak, dia merasa malu membiarkan seorang pria melepas sepatunya dan melihat kakinya. Akan tetapi, rasa sakit di pergelangan kakinya begitu parah sehingga dia harus membiarkannya melakukan itu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Mata Li Qingfeng berkobar saat ia melepas sepatu hak tingginya. Ia terkesan dengan kaki indah Li Qingfeng, yang begitu halus dan putih, seolah-olah terbuat dari batu giok berkualitas tinggi tanpa cacat. King Feng Li bersumpah bahwa kaki ini adalah kaki terindah yang pernah dilihatnya, dan sentuhannya pun begitu nyaman. Dasar bodoh, pijat saja sekarang, kata Yan Zipei sambil menatap malu-malu ke arah King Feng Li. Hal itu membuat Yan Zipei merasa sangat malu dan canggung saat dia melihat King Feng Li menatap kakinya dan menjadi linglung. Dia bertanya-tanya apakah laki-laki di depannya ini yang memberinya begitu banyak kesialan, karena begitu banyak kecelakaan terjadi hari ini, apakah kereta gantung mereka terbalik atau dia yang terkilir pergelangan kakinya. Bab 335. Yan Zipei telah jatuh. Baiklah, aku akan mulai memijat sekarang. King Feng tersenyum lebar dan mulai memijat. Saat Yan Zipei mengatai King Feng Li idiot, perhatiannya teralih oleh wajah menawannya yang secantik bunga mawar. Jantung Li King Feng berdebar kencang. Wanita di depannya adalah wanita yang sangat berbakat, tetapi kakinya sedang digenggam oleh tangannya. Li merasa gembira membayangkan kakinya yang sedang dipegangnya dan bahwa ia akan memijatnya. Wanita ini adalah wanita terkaya di Provinsi Hujiang, yang merupakan istri idaman banyak pria. Di Provinsi Hujiang, ada banyak miliarder atau tuan muda yang berharap bisa menaklukkan Yan Zipei. Sungguh di luar dugaan siapapun bahwa wanita ini ada di depan Li Qingfeng. Ia tidak hanya dicium olehnya, tetapi kakinya juga berada di tangannya. King Feng Li menggunakan metode pijat tradisional Tiongkok, memijat titik-titik tekanan Yan Zipei untuk membersihkan saluran dan memperlancar aliran darah. Yan Zipei merasakan aliran hangat mengalir di kakinya, begitu lembut dan nyaman seolah ada bulu yang menyapu kulitnya. Rasa sakit di pergelangan kakinya juga mulai mereda. Pei Yanzi merasa sakitnya hilang. Namun, yang membuatnya malu adalah Li Qingfeng masih memegangi kakinya. Orang ini, mau memanfaatkanku. Yan Zipei mulai marah, tapi masih malu-malu. Pergelangan kakinya sudah baik-baik saja dan tidak sakit lagi, tapi kenapa dia masih memegang kakinya? Bukankah itu dianggap memanfaatkannya? Kakiku sudah tidak sakit lagi, turunkan saja, kata Yan Zipei pelan, sambil menatap King Feng Li dengan malu-malu. Li Qingfeng menanggapi dengan senyum canggung dan melepaskan kakinya. Namun, tatapannya menunjukkan keengganan untuk melepaskannya. Sejujurnya, Li tidak ingin melepaskan kakinya, karena kakinya sangat indah dan menarik. Sebening dan sehalus batu giok tanpa cacat, bagaikan anugerah dari Tuhan. King Feng Li memakai sepatu hak tinggi untuk Yan Zipei, lalu membantunya bangun. Mereka terus berjalan maju setelah beristirahat sejenak. Tidak ada apapun kecuali bebatuan, semak-semak, dan pepohonan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Teseses. Meskipun langkah kaki di belakangnya sangat lemah, King Feng Li masih bisa mendengarnya.
Pendengarannya sangat tajam, ia dapat membedakan langkah sekecil apapun. Apakah ada yang mengikuti mereka dari belakang? King Feng Li mengerutkan kening, cahaya dingin keluar dari matanya. Mengapa kamu berhenti berjalan? Tanya Yan Zipei dengan prihatin melihatnya tiba-tiba berhenti. Yan Zipei bingung melihat King Feng Li berhenti tiba-tiba, telinganya bahkan menjadi tegak. Seseorang mengikuti kita, kata King Feng Li. Apa? Mereka diikuti. Wajah Yan Zipei menunduk, keterkejutan terpancar dari mata indahnya. Ia bertanya-tanya apakah ada yang tahu bahwa ia kaya dan berencana menculiknya. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak menyadari apapun. Aku tidak melihat siapapun di sekitar, King Feng, kata Yan Zipei sambil menggelengkan kepalanya. Ia melihat sekeliling, tetapi yang dilihatnya hanyalah jalan setapak sempit yang tertutup rapat oleh pepohonan dan semak-semak. Tidak ada seorang pun yang mengikuti mereka. Li King Feng menjawab sambil tersenyum tipis. Ia tidak menjawab, melainkan mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tak lama kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya, karena dia tahu di mana pengikut itu berada. 10 meter di belakang, siapapun yang berdiri di belakang pohon kedua di sebelah kiri, silakan keluar, kata Li King Feng dengan penuh percaya diri sambil tetap meletakkan tangannya di belakang. Sementara itu, di balik pohon itu berdiri Suang Wang dan seorang lelaki tua kurus. Keduanya terkejut mendengar apa yang dikatakan Li King Feng. Mereka datang dari kaki bukit, dan ditangkap oleh King Feng Li segera setelah mereka mulai. Wang tua, apakah kita ketahuan? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Suang Wang, alisnya berkerut. Ayo kita keluar karena kita ketahuan. Lagi pula, kita di sini untuk membunuh Lily. Kalau kita tidak bisa membunuhnya secara diam-diam, kita harus menghadapinya dan membunuhnya. Pria tua kurus itu tersenyum dan berjalan keluar lebih dulu. Suang Wang kemudian mengikutinya. Ada orang yang mengikuti mereka. Yan Zipei tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangannya yang halus, keheranan tampak di wajahnya. Dia merasa ragu saat pertama kali King Feng Li mengatakan bahwa mereka diikuti, dia tidak mempercayainya sama sekali karena dia melihat dan tidak menemukan siapapun di sekitar. Ia pikir pria itu hanya mempermainkannya dan tak pernah menyangka akan ada yang mengikuti mereka. Dari gerak-gerik mereka berdua, Yan Zipei tahu mereka bukan orang sembarangan, yang membuatnya semakin khawatir. Namun, kecemasan di hatinya lenyap setelah melihat ketenangan di wajah Lily. Ia tidak melihat rasa takut sedikit pun, wajahnya setenang air, yang memberinya harapan. Siapakah kalian, dan mengapa kalian mengikuti kami? Tanya King Feng Li dengan alisnya berkerut. Dia cukup yakin belum pernah melihat mereka sebelumnya, jadi dia harus bertanya siapa mereka. Dia baru bisa tahu apakah mereka mengincarnya atau Yan Zipei setelah mengetahui identitas mereka. Segala sesuatunya akan mudah dipecahkan setelah musuh teridentifikasi. King Feng Li, aku mencarimu. Aku harus membunuhmu karena kau telah melukai saudaraku, Bawang, kata Suang Wang dengan marah dan wajahnya tertunduk. Bawang. Li Qingshan mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari bahwa Bawang telah menarik Jiao Jiao Liu tadi malam di Emperor KTV dan mengajaknya minum. Li Qingshan kemudian menghajar Bawang dengan keras. Jelas, kedua orang ini datang untuk membalas dendam. Dasar bodoh. Salahku memberi Bawang kesempatan pergi, seharusnya aku membunuhnya. Sekarang kau bilang akan membunuhku, apa kau sanggup melakukannya? Garis bawah. King Feng Li garis bawah menatap Suang Wang dengan pandangan menghina, matanya penuh kebencian. Dia jelas tahu bahwa Suang Wang adalah master level A seperti Bawang, yang dianggap kuat di kalangan orang biasa. Namun, di mata Li King Feng, Suang Wang hanyalah orang biasa yang bisa ia kalahkan dengan mudah. Berbeda dengan Suang Wang, lelaki tua kurus itu mungkin lawan yang sepadan, yang tampak seperti master level A. Tidak ada orang seperti dia di seluruh kota Laut Timur, namun, dia tetap tidak bisa menjadi ancaman bagi Li King Feng. Meski begitu, Lily agak bingung. Master level A memang tidak bisa melukainya, tetapi mereka jelas merupakan ancaman bagi orang biasa, yang pasti bisa mengalahkan beberapa orang. Dia samar-samar ingat bahwa Bawang mengatakan dia bekerja untuk Pangeran Bawah Tanah Kota Laut Barat saat Li King Feng memukulinya. Jadi, dua orang yang berdiri di sini untuk membalas dendam mungkin juga bekerja untuk Pangeran Kota Laut Barat. Ketertarikan King Feng Li terhadap Pangeran Kota Laut Barat tiba-tiba muncul, karena siapapun yang mampu merekrut master tingkat A pasti memiliki sumber daya dan latar belakang yang luar biasa. Bab 336. Siapa kamu sebenarnya? King Feng Li, sudah waktunya kau mati sekarang. Suang Wang mencibir dan berjalan menuju King Feng Li dengan tubuhnya yang besar. Suang Wang tidak berani semarah itu jika sendirian. Lagi pula, ia setara dengan Bawang. Namun, keadaannya berbeda ketika ia mendapat dukungan dari lelaki tua kurus itu. Di atas segalanya,
lelaki tua kurus itu adalah anggota pendiri Proud Heaven League, Master tingkat A. Terlebih lagi, Suang Wang masih berpandangan bahwa alasan saudaranya kalah dari King Feng Li adalah karena terlalu ceroboh atau diserang diam-diam oleh King Feng Li. Tinggi bawang lebih dari 1 meter 80 cm, dan otot-otot di sekujur tubuhnya tampak montok, memamerkan kekuatannya yang tak tertandingi. Momentumnya semakin kuat di setiap langkah yang diambilnya, dan mencapai puncak saat ia berjalan mendekati Li King Feng. Bang! Begitu Suang Wang menginjak tanah dengan kaki kanannya, batu keras itu retak, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Suang Wang menendang Li King Feng dengan kaki kanannya. Saat tendangan itu datang, angin kencang bertiup. Lili tidak panik ketika tendangan itu datang dengan kecepatan cahaya. Ia tetap diam dan tenang hingga kaki lawan hendak menyentuhnya, lalu tiba-tiba ia melancarkan tendangan kanan. Dia harus menggunakan kaki untuk bertahan, karena Suang Wang mulai menyerang dengan kakinya. Dengan kecepatan yang luar biasa cepat, tendangan King Feng Li dilemparkan ke arah Suang Wang terlebih dahulu, meskipun Suang Wang telah melakukan gerakannya lebih awal. Saat kedua kaki bersentuhan, raut wajah Suang Wang berubah. Satu-satunya yang bisa ia rasakan hanyalah rasa sakit yang tak tertahankan, seolah tendangannya mengenai pelat baja keras, yang darinya mengalir gelombang energi yang kuat. Retakan. Kaki Suang Wang patah langsung akibat tendangan itu. Ia menjerit kesakitan dan wajahnya menjadi sangat pucat. Mata Suang Wang dipenuhi ketakutan. Ia terkejut dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki Li King Feng. Ia belum pernah melihat orang sekuat dirinya sebelumnya. Wajah Suang Wang muram karena kakinya patah. Ia ingin mundur, tetapi Li King Feng tidak memberinya kesempatan. Suara mendesing. King Feng Li mengulurkan tangan kanannya, langsung mencengkeram leher Suang Wang dan mengangkatnya. Rasa tak percaya memenuhi mata Suang Wang yang terbelalak lebar. Beratnya lebih dari 90 kg, pemuda ini bahkan mampu mengangkatnya dengan satu tangan. Kekuatannya sungguh di luar imajinasi Suang Wang. Saat itu, Suang Wang ketakutan. Ia mengira Li King Feng menyerang adiknya secara diam-diam, tetapi ternyata ia salah. Ia cukup yakin bahwa pemuda itu mampu mengalahkan adiknya dengan mudah hanya dengan satu tangan. Pria ini tangguh, jauh lebih kuat daripada Suang Wang sendiri. Sedikit ketakutan muncul di wajahnya, dan satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah meminta bantuan pria tua kurus itu. Anak muda, biarkan dia pergi, kata lelaki tua kurus itu dengan wajah tertunduk. Dia berencana membiarkan Suang Wang menguji kemampuan King Feng Lou. Dia tidak menyangka Suang Wang akan kalah hanya dengan satu serangan dan lehernya dicengkeram, yang benar-benar membuatnya gila. Dia tahu bahwa Suang Wang adalah salah satu bawahan kesayangan Ao Tian Wang, yang sangat dimanja oleh Ao Tian Wang. Jika Suang Wang terbunuh hari ini, Ao Tian Wang pasti akan menyalahkannya. Siapa kau sebenarnya? Aku pasti akan membunuhnya, kata Li Qingshan dengan marah, setelah melihat lelaki tua kurus itu. Li King Feng tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Ia akan menghabisi nyawa Suang Wang, karena Suang Wang berniat membunuhnya. Biar ku katakan padamu, anak muda, orang di tanganmu itu adalah Suang Wang, bawahan pangeran bawah tanah kota Laut Barat. Kalau kau berani menyentuhnya, pangeran pasti akan membunuhmu, kata lelaki tua kurus itu, yang wajahnya muram. Ia mencoba mengancam Li dengan Ao Tian Wang. Retakan. Untuk menanggapi ancaman dari lelaki tua kurus itu, King Feng Li mengerahkan lebih banyak tenaga pada tangannya lalu menghancurkan tenggorokan Suang Wang setelah mengeluarkan suara retakan cepat. Suang Wang menatap King Feng Li dengan ketakutan, menundukkan kepalanya dan berhenti bernapas. Suang Wang, sang dominator yang menguasai kota Laut Barat, tewas. Ada penyesalan yang mendalam di mata Suang Wang sebelum ia meninggal. Ia tak akan pernah membalas dendam jika ia tahu betapa kejamnya Li Qingshan. Bahkan jika ia harus melakukannya, ia akan membiarkan lelaki tua kurus itu yang menanggungnya. Tak ada penyesalan di kemudian hari. Suang Wang membayarnya dengan nyawanya. Anak muda, kau telah membunuhnya, maka aku harus membunuhmu. Pria tua kurus itu menyeringai, cahaya dingin keluar dari matanya. Suang Wang telah meninggal, ia harus membunuh King Feng Li untuk menjawab kekalahan Ao Tian Wang. Bang 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 bang. Pria tua kurus itu mulai berjalan menuju Li King Feng. Setiap langkahnya meninggalkan retakan di tanah. Li King Feng adalah master level AA, dan kekuatannya keluar dari seluruh tubuhnya saat ia marah. Wah, menarik, seorang master level AA, komentar Li King Feng pada lelaki tua kurus itu dengan nada acuh tak acuh. Ia tidak menyangka Wang Aotian di kota Laut Barat memiliki pengaruh yang begitu luas. Bukan hanya master level A yang bekerja untuknya, tetapi juga master level A. Tak heran ia mampu menyatukan semua kekuatan bawah tanah di kota Laut Barat. Jujur saja, Suang Wang sangat sial. Ia bisa saja selamat jika bertemu orang lain. Namun,
Orang itu tak lain adalah Li Qingfeng, jadi ia harus mati dengan penyesalan. Apa? Dia bisa tahu kalau aku master level AA. Ekspresi lelaki tua kurus itu berubah, keterkejutan terpancar di matanya. Ia bahkan lebih tertarik pada pemuda di depannya, karena sungguh luar biasa Li Qingfeng bisa mengetahui kemampuannya. Dia memutuskan untuk menggunakan keahlian uniknya, cakar kait elang, untuk mengakhiri hidup King Feng Li. Keahliannya dikenal mengesankan. Saat pertama kali berlatih, ia biasa menggaruk batang pohon hingga kulitnya terkoyak, bahkan terkadang meninggalkan lubang di pohon. Anak muda, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku menggunakan cakar kait elang. Hari ini aku akan menunjukkan betapa hebatnya itu. Pria tua kurus itu tersenyum dingin sambil memperlihatkan jari-jarinya. Jari-jari lelaki tua itu kering dan kulitnya yang tebal tertutup kapalan. Kuku-kukunya sepanjang kuku elang. Pergi. Pria tua kurus itu tiba-tiba mulai menggaruk ke depan, seolah-olah bisa merobek udara. Dengan aliran udara yang kuat, ia membidik dada King Feng Lou. Pria tua kurus itu memang jahat, karena ia mencoba mencabik jantung Li Qingshan dari dadanya. Jelas, ia telah melakukannya pada orang lain. Melihat cakaran mengerikan itu datang, King Feng Li tetap diam, tenang seolah tidak terjadi apa-apa. King Feng Li, cari tempat untuk bersembunyi. Teriak Yan Zipei. Meskipun dia seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang pertarungan, dia masih bisa merasakan betapa ganasnya cakar kait elang itu, karena ada aliran udara yang besar di sekitarnya. Namun, mengapa Lili tidak bergerak? Menanggapi kekhawatiran Yan Zipei, Li Qingshan hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan nada acuh tak acuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang jangkrik mol dan semut kecil. Apa? Jangkrik mol dan semut? Pria tua kurus itu marah, pemuda ini berani memanggilnya jangkrik dan semut. Dia tak lain hanyalah seorang master tingkat AA. Pria tua kurus itu mulai mengerahkan seluruh kekuatannya ke cakarnya. Ia harus membuktikan kekuatannya dengan mencabik jantung Li Qingfeng. Bang! Pria tua kurus itu mencengkeram dada Lili dengan kuat, namun, rasanya seperti ia mencengkeram pelat baja. Kuku-kukunya patah semua, dan rasa sakit yang tak tertahankan mulai menjalar ke cakarnya. Bab 337. Ini seorang profesional. Profesional, ini profesional. Menatap kuku-kuku yang patah, lelaki tua kurus itu tiba-tiba menjadi setengah mati ketakutan, dan matanya penuh ketakutan. Dia tahu jika cakarnya mengenai orang normal, cakarnya cukup kuat untuk mencabut jantung mereka. Namun, tidak terjadi apa-apa pada Li Qingfeng. Lari, saatnya lari sekarang. Orang tua kurus itu mengambil keputusan cepat, ia mulai berjalan mundur dan bersiap untuk mundur. Mau kabur? Apa kau bisa, cibir Li Qingfeng, dan kilatan dingin terpancar dari matanya. Suara mendesing. Dia mengulurkan tangan kanannya secepat kilat, dan segera mencengkeram leher lelaki tua kurus itu. Jangan bunuh aku senior Liga Surga Kebanggaan. Aku dibawa pangeran bawah tanah kota Laut Barat, kata lelaki tua kurus itu dengan suara ketakutan, wajahnya memucat mengerikan. Akhirnya, ia merasakan ketakutan yang sama seperti yang baru saja dialami Suang Wang. Pemuda ini luar biasa kuat. Baik master level A maupun master level AA tidak akan pernah bisa mengancamnya. Retakan. King Feng Li mengerahkan tenaganya dan menghancurkan tenggorokan lelaki tua kurus itu, lalu melemparkan tubuhnya ke samping. Pangeran. Bajingan. Aku akan membunuhnya jika dia berani datang. Meskipun wajah Li Qingfeng hanya tersenyum tipis, agresivitasnya tak bisa disembunyikan. Pria tua kurus itu meninggal dengan penyesalan. Ia sama menyesalnya dengan Suang Wang karena telah menyinggung Li Qingfeng. Keduanya membayar pelajaran mereka dengan nyawa mereka. Apa? Ada lebih banyak orang di sana. King Feng Li berbalik dan mendapati sekitar 7 orang dari tidak jauh. Kelompok orang itu tak lain adalah si pengganggu jangkung, yang dihukum oleh Li Qingfeng dan tidak yakin. Karena itu, ia memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak pengganggu dan memberi Li Qingfeng pelajaran. Akan tetapi, wajah si pengganggu jangkung itu berubah pucat dan tubuhnya menjadi lemah dan lemas setelah melihat tubuh Suang Wang dan lelaki tua kurus itu. Kalian juga ingin mati? Tanya Li Qingshan dengan tatapan dingin ke arah kerumunan. Wajah si pengganggu jangkung itu muram setelah mendengar kata-kata Li Qingfeng. Ia segera bangkit dan terus membungkuk pada Li Qingfeng, maaf, Bung. Aku tidak bersama mereka dan aku tidak akan pernah berani membunuhmu. Bang 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 bang. Tak hanya banteng jangkung itu, tetapi seluruh kelompok juga mulai membungkuk kepada Li Qingfeng. Wajah semua orang pucat pasi, mata mereka penuh ketakutan. Mereka semua takut Li Qingfeng akan tersinggung. Pergi sana, aku tak mau melihat kalian lagi, geram King Feng Li pada si pengganggu jangkung itu. Mereka hanya penjahat, jadi tidak perlu membunuh mereka, jadi dia hanya meminta mereka pergi. Terima kasih, sobat.
Si pengganggu jangkung itu bangkit dengan panik dan bergegas keluar bersama orang-orang lainnya. Domba betina. Wajah Yan Zipei memucat dan mulai muntah-muntah. Ia merasa kewalahan karena baru pertama kali melihat pemandangan berdarah seperti itu. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Li Qingshan dengan khawatir, rasa dingin di wajahnya langsung menghilang. Yan Zipei memasang ekspresi rumit di wajahnya saat menatap pemuda itu. Ia pikir pemuda ini sama seperti orang normal lainnya, tapi ternyata ia salah. Pemuda ini bukan orang sembarangan, melainkan seorang profesional yang luar biasa. Melihat ekspresi rumit di wajahnya, King Fengli bertanya, apakah menurutmu apa yang baru saja kulakukan itu salah? Yan Zipei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kau benar. Jika mereka mencoba membunuhmu, maka kau harus membunuh mereka. Kau melakukan ini untuk menyelamatkan hidupmu sendiri, karena setiap orang hanya hidup sekali. Keterkejutan melintas di mata King Fengli, dia tidak menyangka bahwa Yan Zipei dapat melakukan percakapan filosofis seperti itu. Pei Yanzi tidak lagi tertarik untuk bertamasya setelah melihat mayat Suang Wang dan lelaki tua kurus itu. Oleh karena itu, Li Qingfeng harus membawanya keluar dari lokasi wisata. Saya sangat menyesal telah membuat Anda takut, Presiden Pei. Lain kali saya akan mengajak Anda berkeliling di kota Laut Timur. Di dalam Maserati, Li Qingfeng menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Memang benar bahwa Li Qingfeng sangat menyesal. Ia berencana untuk pergi berlibur bersama Yan Zipei dan menunjukkan kepadanya pemandangan di kota Laut Paskah. Namun, ia tidak pernah menyangka kecelakaan itu akan terjadi. Baiklah, ajak aku berkeliling lain kali aku berkunjung ke kota Laut Timur. Terlihat jelas bahwa dia belum pulih dari apa yang baru saja terjadi karena wajahnya masih pucat. Mata Li Qingfeng berbinar mendengar apa yang dikatakannya. Ia tersenyum dan menyarankan, baiklah, lain kali aku akan mengajakmu naik kereta gantung lagi. Apa? Kereta gantung lagi? Wajah pucat Yan Zipei tiba-tiba memerah, dan rasa malu juga terpancar di matanya yang menawan. Saran Li Qingfeng mengingatkan Pei Yanzi pada kejadian saat mereka terjebak di kereta gantung. Mereka berpelukan dan berciuman secara tidak sengaja saat kereta gantung terbalik. Apa maksudnya dia ingin menciumku lagi saat menyebut kereta gantung? Jantung Yan Zipei berdebar kencang, ia malu tapi entah kenapa juga menantikannya. Setengah jam kemudian, King Fengli dan Yan Zipei kembali ke Ice Snow Corporation dan menerima sambutan hangat dari Suelin. Bagaimana harimu, Presiden Pei? Suelin tersenyum cerah dan bertanya. Saya sangat menikmati hari saya, Presiden Suelin. Saya sangat menghargai sambutan Anda. Yan Zipei membalas dengan senyum manis dan memulai percakapan yang menyenangkan dengan Suelin. Jadi apa pendapat Anda tentang perusahaan kita, Presiden Pei? Presiden Suelin, saya ingin bekerja sama dengan Ice Snow Corporation, dan kita bisa membahas kesepakatannya sekarang juga. Terima kasih, Presiden Pei. Saya harap kita bisa menjalin hubungan bisnis yang baik. Baik Suelin maupun Yan Zipei adalah pebisnis wanita yang dominan dan mereka berdua adalah tipe yang bertindak cepat dan tegas. Mereka hanya butuh beberapa saat untuk menyelesaikan perjanjian tersebut. Suelin berharap Yan Zipei bisa menginap semalam lagi di kota Donghai. Namun, Yan Zipei punya urusan lain, jadi dia harus pergi malam ini. Akhirnya, Suelin meminta Li Qingfeng untuk mengantar Yan Zipei ke mobil. Yan Zipei memberikan nomor teleponnya sebelum pergi. King Fengli, nomor saya 137, setelah dia memberikan nomornya, dia masuk ke mobil dan meninggalkan Ice Snow Corporation. Melihat Yan Zipei pergi, King Fengli menghela napas dan merasa ada sesuatu yang hilang. Dia harus mengakui bahwa wanita kaya ini begitu menawan sehingga bahkan dia pun tertarik. Namun, perasaannya terhadapnya bukanlah cinta. Jika seseorang melihat seorang wanita cantik di jalan dan menganggapnya menawan serta merasa nyaman dengannya, itu tidak berarti ia mencintainya. Dia sudah pergi dan kau masih mencarinya. Xiao Yuezhang muncul entah dari mana dan berkata dengan cemburu. Haha, saudari Xiao Yue, apa kau cemburu? Tanya Li Qingshan sambil tertawa melihat pipi tembamnya. Aku tidak cemburu. Xiao Yuezhang menggelengkan kepalanya dan tertawa bangga, mencoba membuktikan bahwa dia tidak cemburu. Namun, wajah marahnya mengkhianatinya. Xiao Yuezhang cerdas. Sebagai seorang wanita, ia memahami wanita. Ia bisa merasakan ada sesuatu antara Li Qingfeng dan Pei Yanzi ketika ia memberikan nomor teleponnya. Apa artinya ketika wanita terkaya memberi seorang pria nomor teleponnya? Semua orang tahu dengan jelas. Bab 338. Makan malam disuguhi Xiao Yue. Xiao Yue, ingat untuk mentraktirku makan malam setelah bekerja, kata King Feng sambil tersenyum dan menyentuh tangan Xiao Yue. Tangannya cukup lembut dan halus, yang membuatnya terasa lebih nyaman. Baiklah,
Aku yang traktir makan malamnya setelah aku selesai kerja, kata Xiao Yue malu-malu sambil tersipu. Dia bertaruh dengan King Feng bahwa dia akan mentraktirnya makan malam jika Yan Zipei datang menemui King Feng. Sekarang, karena dia kalah, dia harus menepati janjinya. Saat itu pukul 4 sore dan masih ada 2 jam sebelum meninggalkan kantor. Setelah King Feng kembali ke tempat duduknya di kantor, dia dipanggil oleh Suelin untuk pergi ke kantor pusat. Ini bukan pertama kalinya dia pergi ke kantor Suelin, namun dia selalu bersemangat setiap kali datang karena bisa menggodanya. Saat Suelin tengah memeriksa berkas di kantor, King Feng langsung masuk dan meletakkan tangannya di bahunya. "Jangan terlalu stres," katanya sambil tersenyum. "Aku tahu, tapi pernikahan kita sebentar lagi. Aku harus menyelesaikan proyek-proyek terpenting selama beberapa hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan punya waktu untuk itu karena pernikahan tinggal beberapa hari lagi," jelas Suelin sambil tersenyum. "Kalau begitu, biar aku pijat kamu," kata King King sambil tersenyum dan menatap Suelin seperti orang mesum. Dia meletakkan tangannya di bahu Suelin dan mulai memijatnya. Kulit Suelin benar-benar halus dan bersih, yang membuatnya terasa nyaman. King Feng dapat dengan mudah melihat belahan dada Suelin karena dia berdiri dan Suelin duduk. Suelin memejamkan matanya dengan nyaman sambil menikmati pijatan dari King Feng. Ia merasa kelelahan dan kepenatannya berkurang drastis. Kegembiraan King Feng meningkat saat dia melihat Suelin menutup matanya. Awalnya, King Feng masih berusaha menahan diri dan hanya memijat bahu Suelin, tetapi tak lama kemudian, dia mulai nakal dan mengulurkan tangannya ke dada Suelin karena Suelin sedang memejamkan mata dan tidak akan bisa melihatnya. Tangannya menekan sepenuhnya dada Suelin. Suelin tiba-tiba membuka matanya karena malu. Ia mencoba mendorong menjauhkan diri dari tubuh King Feng, tetapi ia menyadari tubuhnya telah kehilangan sebagian besar sensasinya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan King Feng memijat dadanya. Kasihan Suelin sekarang sedang dimanfaatkan oleh King Feng hanya karena dia kehilangan kesadarannya dengan menutup matanya. Baru ketika semua orang mulai meninggalkan kantor, akhirnya dengan berat hati, Li Qingshan keluar dari kantor Suelin. Saat itu, Suelin hampir lumpuh di kursi, wajahnya memerah dan napasnya terengah-engah. King Feng meninggalkan kantor Suelin dengan perasaan puas karena dia telah menyentuh seluruh tubuh Suelin. Sekarang, karena sedang libur di kantor, King Feng harus pergi kalau-kalau ketahuan. Meskipun Suelin adalah istrinya, reputasinya tidak baik kalau ketahuan berperilaku seperti itu di kantor. "Xiao Yue, pekerjaan kita sudah selesai. Belikan aku makanan," kata King Feng sambil tersenyum dan berjalan menuju departemen penjualan. "Ayo, Saudara Li. Aku akan mengajakmu ke restoran hotpot pedas yang sedang tren," kata Xiao Yue sambil tersenyum polos. "Apa? Hotpot pedas?" King Feng tidak tahu harus berkata apa karena dia pikir Xiao Yue agak pelit mentraktirnya hotpot pedas untuk makan malam akhir-akhir ini. Tidak, Xiao Yue bukan orang picik seperti ini, jadi dia pasti punya alasan mentraktirku hotpot pedas. Coba kupikir-pikir dulu. Betul. Bukankah ada cerita di internet tentang pria yang dijuluki hotpot pedas 7 kali, Bung? Ceritanya tentang seorang gadis yang pergi kencan buta dengan seorang pria yang dikenalnya di internet. Pria itu mengajaknya makan malam di hotpot pedas sepuasnya seharga 7 yuan. Setelah itu, dia berhubungan seks dengannya 7 kali dalam semalam, yang hampir membunuh gadis itu. Sejak saat itu, kisah 7 yuan spesi hotpot mulai menjadi viral di dunia maya. Apakah Xiao Yue mencoba menyiratkan bahwa dia ingin berhubungan seks denganku? Pikir King Feng dengan nada jorok. Sejujurnya, Xiao Yue memiliki wajah yang cantik dan polos, serta mata yang besar. Kulitnya tampak begitu lembut tanpa kerutan, ditambah payudaranya yang indah, menghabiskan malam bersamanya pastilah penuh kebahagiaan. Apakah aku akan tidur dengannya? Atau tidak? King Feng masih bingung. "Xiao Yue, apa kau mengajakku makan hotpot pedas karena kau ingin aku tidur denganmu?" tanya King Feng sambil menatapnya dengan pandangan mesum. "Apa? Tidur denganmu?" Xiao Yue terdiam sesaat dan merasa sangat bingung. Ya ampun, Xiao Yue begitu marah sekarang sampai-sampai dia tidak akan ragu menuangkan air mendidih ke arah King Feng jika dia bukan saudara dekatnya. "Kak Li, dasar brengsek. Aku cuma traktir hotpot pedas, kenapa kau pikir aku bermaksud begitu?" Xiao Yue terlihat imut dengan wajah bengkaknya, meskipun dia sedang marah. Saudara Li benar-benar brengsek, bagaimana mungkin dia punya pola pikir seperti itu? Tapi sejujurnya, haruskah aku bilang ya atau tidak kalau dia mau? Xiao Yue sedang berdebat dalam hatinya. Sebuah suara dalam benaknya muncul, "Xiao Yue Zhang, akui saja dan katakan ya, kau menginginkannya, bukan?" Sementara itu, suara hati lain terdengar, "Xiao Yue, kamu gadis baik yang disiplin. Bagaimana bisa kamu begitu mudahnya begitu?" Dia mulai mengalami sakit kepala,
semakin dia memikirkan hal ini, dia akhirnya berhenti berpikir. Saudara Li, biar ku jelaskan. Ingat kau memberiku 1 juta yuan setelah menyembuhkan ayahku terakhir kali. Aku memberinya uang itu dan dia membuka restoran hotpot pedas. Itu sebabnya aku memintamu untuk mampir ke sana, kata Xiao Yue. Setelah mendengar cerita Xiao Yue, King Feng merasa sangat malu dan frustrasi. Xiao Yue tidak mencoba tidur dengannya, tetapi membiarkannya melihat-lihat restoran yang dibuka ayahnya setelah ia pulih. Tentu saja, King Feng mengenal ayah Xiao Yue. Pria tua itu selalu berjudi dan memiliki utang yang sangat besar. Ia dipukuli hingga tulang belakangnya patah oleh para gangster dan sempat lumpuh beberapa saat sebelum akhirnya disembuhkan oleh King Feng. Kini, melihat orang seperti itu akhirnya melakukan sesuatu yang berarti, King Feng merasa bahagia untuknya. Xiao Yue, ayahmu tahu cara membuat hotpot pedas, tanya King Feng. Dia tidak percaya ayah Xiao Yue benar-benar bisa memasak, karena dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang koki. Kakak Li, ayahku dulunya seorang juru masak hotpot pedas, tapi kemudian ia kecanduan judi dan berhenti bekerja. Xiao Yue sangat bersyukur kepada kakak Li ketika ia teringat ayahnya. Ayahnya tidak akan sanggup berdiri dan hidup seperti ini lagi tanpa bantuannya. Tak lama kemudian, King Feng tiba di restoran, Trendy Spicy Hotpot bersama Xiao Yue. Restoran itu kecil, hanya memiliki sekitar 30 kotak, tetapi dekorasinya cukup baik sehingga terlihat lebih bersih dan tertata. Namun, sekelompok orang berkumpul dan berkelahi di depan toko hotpot. Masalah lagi. King Feng dan Xiao Yue saling berpandangan karena mereka tahu ada beberapa masalah yang terjadi di restoran Spicy Hotpot. Mereka berdua mempercepat langkah dan berjalan menuju kerumunan. Bab 339. Seseorang ingin makan dan berlari. Saat ini, di Trendy Spicy Hotpot, Xiao Jizang, sang manajer, dikelilingi oleh sekelompok preman. Ada 7 atau 8 orang, semuanya berpakaian sangat aneh. Mereka mengenakan kemeja warna-warni dengan bentuk yang aneh, beberapa berambut pirang, merah, hijau, dan lengan mereka penuh tato. Sekilas, orang bisa langsung tahu bahwa mereka preman. Hal yang paling disukai para penjahat ini adalah mencari masalah dan menindas orang lain. Pemimpin kelompok itu bertubuh tinggi, ia berkata kepada Xiao Jizang, "Oh manajer, ada serangga di makananmu, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Sambil berbicara, pria jangkung itu mengeluarkan seekor serangga panjang dari mangkuk. Serangga itu panjangnya sekitar 3 cm, ditutupi bulu, dan tampak sangat menjijikkan. Lagi pula, serangga itu masih hidup dan terus bergerak. Wajah Xiao Jizang memucat. Ia tahu saat ia memasak, tidak ada serangga di dalamnya. Serangga ini pasti buatan preman jangkung ini. Tidak ada serangga di makanan kita, kau salah menuduhku. Wajah Xiao Jizang berubah dan dia berkata dengan keras. Ia melihat sekelilingnya, berharap orang-orang di sekitarnya bisa berdiri untuk membantunya, tetapi kerumunan itu hanyalah warga sipil biasa. Mereka telah melihat betapa jahat dan mengerikannya para preman ini, jadi mereka tidak berani membelanya. Di masyarakat saat ini, tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang berdiri, apalagi, sudah jelas bahwa para preman ini bukanlah orang baik. Siapapun yang berdiri pasti akan dipukuli dengan kejam, orang-orang ini tidak bodoh, mereka hanya ingin melihat apa yang terjadi, jadi wajar saja mereka tidak akan membantu Xiao Jizang. Ada fenomena di Huaxia bahwa dimanapun terjadi perkelahian atau sesuatu, orang-orang secara otomatis akan mengepung area tersebut, itu adalah kebiasaan semua warga di sini. Melihat semua orang di sekitarnya hadir untuk menonton dan tak seorang pun berdiri untuk membantu, wajah Xiao Jizang makin memucat. Makan dan bersenang-senang, dia tahu bahwa sekelompok orang ini ada di sini untuk makan dan bersenang-senang. Xiao Jizang tahu jika ia terus bersikeras tidak ada serangga di makanannya, orang-orang ini akan menghajarnya. Dihajar saat makan saja tidak sepadan. Ketika seseorang berada di bawah atap, mereka harus sujud dan menghindari langit-langit. Xiao Jizang memutuskan untuk menerima kekalahan dan membiarkan para preman ini makan dan kabur. Total biaya makanan untuk 8 preman ini hanya sekitar 50 yuan. Menurutnya, kehilangan 50 yuan demi keselamatan dapat diterima. Kalian pergi saja, aku tidak mau bayar makanan lagi, kata Xiao Jizang kepada sekelompok preman itu dengan wajah memucat. Namun, setelah pria jangkung itu mendengar apa yang dikatakan Xiao Jizang, dia tidak pergi. Bos, makananmu ada serangganya, bisa-bisa perut kami sakit. Kau tidak bisa membiarkan kami pergi begitu saja. Kau harus memberi kami kompensasi. Preman jangkung itu mengerutkan kening dan berkata kepada Xiao Jizang. Apakah dia akan membiarkan Xiao Jizang semudah itu? Tentu saja tidak. Dia tidak hanya akan makan dan bersenang-senang hari ini, dia juga akan mendapat uang dari manajer ini. Ya, beri kami kompensasi, manajer, kau harus membayar kami. Para preman lainnya berteriak keras di belakang,
mencoba membuat Xiao Jizang membayar mereka. Para penjahat ini tidak memiliki pekerjaan nyata, mereka mencari uang dengan mencuri, mengambil, menindas, dan berbohong. Bajingan, mereka benar-benar bajingan, dia sudah kehilangan 50 plus yuan tapi para penjahat ini tetap tidak akan melepaskannya. Dia sangat marah, sangat geram, tetapi sayangnya jika dia melawan mereka, dia tidak akan pernah menang. Jika memungkinkan, dia pasti akan memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Sudah kubilang aku tidak mau kalian membayarku lagi. Kenapa aku masih harus membayar kalian? Aku tidak akan melakukannya. Xiao Jizang mencoba membantah dengan keras. Hehe, kalau kau tidak mau membayar kami, aku akan mengajarimu cara bersikap baik. Preman jangkung itu tertawa jahat, tatapan dingin melintas di matanya dan melangkah lebar ke depan, siap memberinya pelajaran. Orang-orang di sekitarnya menghela napas dan memandang Xiao Jizang dengan simpati karena mereka semua tahu dia akan dipukuli. Namun, orang-orang ini takut pada preman, jadi wajar saja mereka tidak akan membantu. Wajah Xiao Jizang memucat, rasa takut melintas di matanya, seluruh tubuhnya gemetar. Penyakitnya baru saja disembuhkan oleh Li Qingfeng, ia tidak memiliki banyak kekuatan dan bukan lawan yang adil bagi penjahat jangkung ini. Berhenti, kau tidak boleh memukul ayahku. Tiba-tiba, Xiao Yuezhang bergegas masuk dari luar dan berteriak keras. Alangkah cantiknya gadis itu, melihat wajah polos Xiao Yuezhang, kulitnya yang seputih salju, dan tubuhnya yang indah, mata penjahat jangkung itu pun berbinar. Sayang, kamu bilang manajer ini ayahmu. Si preman jangkung tersenyum tipis dan bertanya. Ya, dasar brengsek. Kau mau makan, pergi, dan juga mengambil uang ayahku. Secerca amarah terpancar di wajah polos Xiao Yuezhang, katanya dengan geram. Orang-orang ini sungguh hebat, mereka boleh saja makan di sini tanpa membayar, meskipun serangga itu pasti diletakkan di sana oleh pria jangkung itu. Parahnya lagi, mereka sekarang ingin mengambil uang dari ayahnya, Xiao Yuezhang yang sangat marah sampai ingin menendang pria ini. Baiklah gadis cantik, tak apa jika kau ingin aku melepaskan ayahmu, tapi kau harus minum bersamaku. Pria jangkung itu tertawa jahat. Aku tidak minum. Xiao Yuezhang menggelengkan kepalanya, dia cemberut dan menolak penjahat jangkung ini. Wajah penjahat jangkung itu berubah, dengan suara dingin dia berkata, gadis cantik, kalau kau tidak minum, maka aku akan menghajar ayahmu. Kalau berani pukul ayahnya, aku akan mencekikmu sampai mati. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari belakangnya. Suara itu mengandung aura kegilaan dan kendali. Apa? Mencekikku sampai mati. Ekspresi marah tampak di matanya, siapa gerangan orang ini, beraninya dia mencekiknya sampai mati, dia jelas-jelas ingin dipukuli. Preman jangkung itu berbalik dan siap memberi pelajaran kepada orang yang katanya akan mencekiknya sampai mati itu. Namun, setelah melihat wajah orang di belakangnya, wajahnya langsung memucat dan ia mulai menggigil, lalu akhirnya ia jatuh berlutut. Orang yang ingin mencekiknya sampai mati bukan orang lain, melainkan King Feng Li. Saudaraku, lepaskan aku. Aku tidak tahu itu kamu. Preman jangkung itu berlutut di tanah dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Baba-baba. Pasangan penjahat itu berlutut di tanah dan membenturkan kepala mereka ke tanah. King Feng Li menatap penjahat jangkung itu dan tatapan dingin melintas di matanya. Orang ini bukanlah orang lain, melainkan orang yang dia usir dari tempat wisata tempat dia mengganggu Yan Zifei. Setelah itu, penjahat jangkung itu menangkap segerombolan orang yang mencoba memberinya pelajaran, tetapi setelah melihat bahwa King Feng Li telah membunuh Suang Wang dan Tetua Langsing, dia memohon ampun dan berbalik serta melarikan diri. Ngomong-ngomong, sungguh malang nasib preman jangkung ini. Ia ditakut-takuti oleh Li King Feng di tempat wisata, dan karena itulah ia datang ke kota es bersama kru lainnya untuk mencari nafkah. Karena tersulut emosi, ia ingin menindas Sang Xiaoji untuk melampiaskan amarahnya, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu Li King Feng, sang dewa pembunuh, lagi. Xiao Yuezhang dan orang-orang di sekitarnya terkejut, karena para preman ini begitu agresif tadi dan ingin menghajar Xiao Jizang. Namun, dalam sekejap mata, mereka berlutut di tanah seperti anjing dan tak henti-hentinya memohon ampun. Perubahan yang begitu drastis. Bab 340. Makan serangga. Katamu kau menemukan serangga di makanan tadi, tanya Li King Feng sambil menunjuk serangga itu. Kakak, aku salah. Aku sengaja memasukkan serangga ini ke dalam agar aku bisa makan dan kabur. Preman jangkung itu langsung mengakui perbuatannya. Ia tak berani berbohong di depan King Feng Li. King Feng Li tersenyum dingin dan berkata, baiklah, karena kamu memasukkan serangga itu ke dalam makananmu, maka sekarang kamu harus memakannya. Petik 2. Apa? Makan serangga? Wajah penjahat jangkung itu berubah, kesan tidak wajar terpancar di matanya, serangga ini berbulu dan terlalu menjijikkan, dia tidak bisa memakannya. Kau ingin mati?
Tanya Li Qingshan dengan dingin, menyilangkan tangannya di belakang punggungnya. Baiklah, Kak, aku akan memakannya, aku akan memakannya. Wajah preman jangkung itu pucat pasi, ia mengambil serangga itu dengan gemetar, memasukkannya ke dalam mulut, dan menelannya dalam sekali teguk. Dia tidak ingin dicekik sampai mati oleh King Feng Li jadi dia harus memakan serangga ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Semua orang di sekitar mereka menatap penjahat jangkung ini dengan penuh simpati. Orang ini baru saja akan menghajar Xiao Jizang dan sekarang dia memohon seperti anjing. King Feng Li menyuruhnya memakan serangga itu dan dia pun memakannya. Saudaraku, bisakah kita pergi sekarang? Tanya preman jangkung itu dengan wajah pucat. Preman-preman lain di belakangnya menatap King Feng Li dengan ketakutan di mata mereka. Pergi? Apakah aku bilang kalian boleh pergi? Saudaraku, katakanlah kepada kami, bagaimana kamu akan membiarkan kami pergi? Gampang sekali, berlututlah kepada manajer dan minta maaf. Kalau dia memaafkan kalian, kalian boleh pergi. Kalau tidak, kalian akan terus meminta maaf sampai mati. Kata Li King Feng sambil tersenyum dingin. Ping 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 ping. Setelah mendengar kata-kata King Feng Li, semua penjahat itu berlutut di depan Xiao Jizang dan terus-menerus meminta maaf. Dahi mereka membentur tanah dengan keras berulang kali, hingga mengeluarkan darah. Bos, kami salah, mohon maafkan kami. Para preman itu meminta maaf sambil membenturkan kepala mereka ke tanah. Melihat para preman itu meminta maaf, wajah ramping Xiao Jizang dipenuhi keterkejutan. Para preman tak berguna ini begitu agresif barusan, mereka tidak hanya ingin makan dan kabur, tetapi juga ingin menghajarnya. Namun, sejak Lili datang, mereka terus berlutut di tanah dan bersujud tanpa henti. Xiao Jizang memandang King Feng Li dengan rasa terima kasih dan berkata, terima kasih. Sama-sama, Anda adalah ayah Xiao Yue. Sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu Anda, kata Li Qingshan sambil melambaikan tangannya dan tersenyum. Xiao Yuezhang adalah sahabatnya di departemen penjualan, dia seperti saudara perempuannya, tentu saja dia harus membantu Xiao Yuezhang. Baiklah, lihat, apa yang harus kita lakukan dengan para penjahat ini? Xiao Jizang bertanya pada King Feng Li. Aku hanya bilang, buat mereka memohon maaf padamu, baru kau bisa memutuskan dari situ, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Kelompok penjahat ini hendak memukul Xiao Jizang dan sekarang mereka bersujud dan meminta maaf kepadanya, tentu saja mereka harus mendengarkannya. Melihat para preman ini meminta maaf, ia merasa sangat senang. Ia memang diganggu oleh sekelompok orang ini, tetapi sekarang mereka seperti anjing, perasaannya sungguh luar biasa. Xiao Jizang tidak bicara, tentu saja dia tidak akan memaafkan mereka. Para preman di belakang pria jangkung itu semuanya berlumuran darah di dahi mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Karena dibandingkan dengan Xiao Jizang, mereka lebih takut pada Li King Feng. Putong. Penjahat terpendek pingsan karena kehilangan banyak darah karena dia melakukannya terlalu banyak. Apa? Pingsan? Melihat penjahat pendek itu pingsan, raut wajah Xiao Jizang berubah. Dia baru saja membuka toko ini, kalau orang-orang ini mati di sini, sungguh sial bagi usahanya di masa mendatang. Kalian tidak perlu melakukan ini lagi, kalian semua bisa pergi, kata Xiao Jizang kepada preman jangkung itu. Kalau saja bukan karena si pendek pingsan itu, Xiao Jizang pasti akan membiarkan gerombolan penjahat ini terus memohon ampun. Tapi sekarang, setelah seseorang pingsan, dan mereka semua berdarah di kepala, wajar saja kalau dia harus membiarkan mereka pergi. Terima kasih, bos. Kami tidak akan makan dan makan di sini lagi. Preman jangkung itu berdiri dengan wajah ramah, mengangkat pria pendek yang pingsan, dan bergegas meninggalkan restoran. Sebelum gerombolan orang tak berguna itu pergi, mereka semua menatap King Feng Li dengan ketakutan, mereka bersumpah bahwa mereka tidak ingin bertemu dengan pemuda ini lagi. Setelah gerombolan penjahat itu pergi, suasana restoran kembali tenang, semua orang menatap King Feng Li dengan kaget karena pemuda ini berhasil membuat gerombolan penjahat itu memohon ampun tanpa sepatah kata pun, sungguh mengesankan. Kakak Li, terima kasih hari ini, kata Xiao Yuezhang sambil berjalan ke arah Li dan mengucapkan terima kasih. Dia sangat berterima kasih pada kakak Li, kalau bukan karena dia, ayahnya pasti sudah dipukuli hari ini, dan dia juga pasti diganggu oleh mereka. Xiao Yuezhang merasa dirinya berhutang budi pada kakaknya Li selalu menolongnya tetapi dia tidak pernah benar-benar menolongnya. Kadangkala, Xiao Yuezhang berpikir, jika kakak laki-laki Li bersedia, dia bisa memberikan tubuhnya dan membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Adik Xiao Yue, kita kan teman, jadi jangan terlalu sopan padaku, kata King Feng Li sambil tersenyum. Hanya teman. Setelah mendengar nama ini, Xiao Yuezhang tidak tahu mengapa tetapi dia agak kecewa. Jika kakak laki-laki Li dapat mengatakan bahwa dia adalah pacarnya maka itu akan jauh lebih baik. Xiao Yuezhang kembali menata pikirannya dan berkata, kakak Li, duduklah dulu, aku akan menyuruh ayahku membuatkan kita semur pedas.
Xiao Yuezhang meminta ayahnya untuk membuat 2 mangkuk besar semur pedas, dan ayahnya menambahkan banyak bumbu ke dalam setiap mangkuk. Cabai rawitnya lezat dan baik untuk tubuh. King Fengli menggigitnya dan merasa bahwa sup pedas buatan Xiao Jizang terasa cukup enak, jelas bahwa dia pernah membuka salah satunya sebelumnya. King Fengli dan Xiao Yuezhang duduk di meja di dalam dan mengobrol sambil makan. Setelah beberapa saat, King Fengli telah menghabiskan semangkuk sup pedas. Xiao Jizang melihat bahwa dia menyukainya jadi dia membuat semangkuk lagi untuk King Fengli, dan dia pun menghabiskannya. Paman Zhang, semur pedas ini rasanya lumayan enak, kata Li Qingshan sambil menepuk perutnya yang kenyang dan tersenyum. Ini semua berkatmu. Kalau kau tidak menyembuhkan penyakitku dan memberi Xiao Yue uang, aku tidak mungkin bisa membuka toko ini, kata Xiao Jizang sambil berterima kasih. Ia sungguh bersyukur kepada pemuda di hadapannya, jika bukan karena dia, maka ia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Paman Zhang, kalau nanti kamu ketemu preman lagi, sebut saja namaku. Mereka pasti tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Kata Li Qingfeng sambil tersenyum kepada Xiao Jizang. Ia tahu, barang siapa yang membuka rumah makan seperti ini di sekitar sini pasti ada penjahat yang ingin mengacau. Kalau mereka sebut namanya, penjahat-penjahat itu akan takut dan tidak akan kembali. Kakek Li. Kebingungan melintas di mata Xiao Jizang, dia tidak tahu siapa kakek Li dan dia juga tidak tahu bagaimana cara menakuti para penjahat itu. Namun indera keenamnya mengatakan bahwa tidak salah untuk mendengarkan King Fengli, kakek Li seperti malaikat pelindungnya. Setelah King Fengli memakan sup pedas itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yuezhang, naik taksi, dan melaju menuju rumahnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.